Niatnya beda nanti. Apa yang mewajibkan wudhu? Yang mewajibkan ghusl, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Cuman kila ada yang mengatakan 7. Pertama, al-asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu sittah. Hal-hal yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, asatidz, sahibul bait, khusus Bapak Abdullah beserta keluarga besarnya, Khinal Fadil, Ustaz Dani, orang tua kita, Wajin, dan juga seluruh keluarga besar dari almarhumah Bapak Zainul bin Haji Dul Hanan dan almarhumah Ibu Hajah Aisyah Asiyah binti Tarmiat ya. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dalam lindungan taufik berkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka arisan rutin kita. Mudah-mudahan bermuajahannya kita, bermajalisnya kita di kediaman ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalam tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendengarkan berbagai syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Kita masuk bab selanjutnya al-ghuslu, mandi. Mandi udah sering kita mandi setiap hari, tapi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi hadas besar. Raf'ul hadasil akbar, mengangkat hadas besar daripada hal-hal yang menyebabkan kita mandi hadas besar. Apa saja menyebabkan itu? Al-ghuslu huwa saylanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Nih yang penting nih. Al-ghuslu, mandi itu adalah sailan. Sailan itu mengalirkan. Ingat, dialirin. Airnya dialirin ke badan. Sailanul ma, mengaliri air. Air yang apa? Air yang suci, menyucikan. Apa air suci menyucikan? Udah tuh kemarin ada 7. Ada air suci menyucikan, ada suci tidak menyucikan. Benar nggak? Ingat nggak Mas itu? Lupa lagi tadi. Air suci menyucikan ada 7 kemarin. Ya, ma'ul bahri, ma'ul aini, ma'ul bi'ri, ma'ul matori, ma'us salji, ya. Air hujan semua mata air. Itu tohir, mutahhirun, suci menyuci. Ada yang suci tidak menyucikan. Apa itu? Ma'ul qahwati, ma'ul labani, ma'ul fanta, ma'ul coca-cola. Itu suci tapi tidak menyuci. Gak boleh dipakai buat wudhu. Ma'ul narojil, buah apa tuh? Narojil tuh buah kelapa, ada airnya nggak tuh? Boleh nggak buat wudhu? Diminum boleh? Suci tidak menyuci? Nah, nggak boleh dipakai buat wudhu, wajib. Kita bulan puasa wudhunya pakai air sirup marjan. Nggak wudhu dah, dikipin sekalian. Enak dong. Jadi mengalirkan, ingat mengalirkan, paham mengalirkan? Kalau mengalirkan itu berarti kita harus mengalirkan air itu ke seluruh sair badan. Jami'il badani biniyatin makhsusoh, dengan niat makhsusoh yang khusus. Apa niatnya? Nah, ini kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Dan kapan waktu niatnya? Ya, waktu niatnya itu ketika kita nyedut air sebelum kita masukkan atau kita siramkan ke kepala kita. Ya, waktu kita nyedut air pakai gayung sebelum kita siramkan ke
Kepala kita. Nawaitul ghusla li rab'il hadasil akbari ala jami'il badani fardon lillah. Aku niat mandi menyiramkan air kepada seluruh badan ala jamil badani, ya. Oh. Wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya. Kapan? Sebelum kita kira fardon lillahi ta'ala, langsung guyur tuh. Nah, sunnahnya sebelah mana dulu? Sebelah kanan dulu guyur, set. Baru sebelah kiri guyur, set. Itu baru guyuran doang tuh. Guyuran itu kan tidak menjamin semuanya kena. Nah, nanti untuk guyuran selanjutnya atau membasuh selanjutnya itu yang sela-selanya dikenain. Keteknya, sela-sela antara dengkul ini apa namanya ini? Paha dengan betis. Ceklok tidak ada. Jangan ceklok tuh, ya. Selangkangan semua dibersihkan. Karena harus kena ala jamil badan. Badan itu yang ada di tubuh kita. Semuanya harus kena airnya. Wa kasirun minas salam yaktasiluna sobahan aw masaan, ya. Ini untuk walakinna hadzal ghusla laisa biwajib. Kalau mandi pagi sore kita 3 kali ya. Dan 3 kali. Ada yang 2 kali pagi doang, ntar pulang kerja mandi lagi. Siang kan masih di kerjaan. Ada yang sekali. Ada yang kerja. Di kerjaan ada kamar mandi itu mandi. Jarang. Ada yang sekali doang ya? Mau ya? Sekali pagi doang gitu. Sorenya kagak. Dingin. Kalau pulang malam gak mandi. Nah, ini idealnya 3 kali. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena laisa biwajib. Ini bukan mandi wajib. Maka di sini ada dalil wa in kuntum junuban fattoharu, Al-Maidah ayat 6. Kalau kamu junub, jinabat, maka fattoharu. Bersihkanlah, sucikanlah dengan air. Nanti ada lagi tata cara mandi junub yang orang ketika itu tidak dalam keadaan boleh kena air. Kalau yang normal kan kayak kita boleh kena air nih. Ada orang tertentu yang junub tapi tidak boleh kena air. Bagaimana cara mandinya itu? Apa gelinting-gelintingan di debu? Ayamum. Nah, tuh Wahidin udah paham tuh. Berarti sering ngaji Wahidin ini. Niatnya beda nanti. Apa yang mewajibkan wudhu? Yang mewajibkan ghusl, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Cuman kila ada yang mengatakan 7. Pertama, al-asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu sittah. Hal-hal yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6. Al-jima wa haja lizaujain. Jima itu untuk suami istri. Udah paham kita tuh. Ya, jangan sampai kelupaan. Ntar bangun pagi kagak mandi lagi langsung wudu sholat aja subuh. Lupa. Ya, jadi jima itu sama mandi hadas besar namanya. Khurujul mani wa haja liman yablughu umruhu 15. Keluarnya mani yang menyebabkan keluar mani itu ada kenikmatan di dalamnya. Itu umur laki-laki yang 15 tahun. Ya. Jadi orang balik itu ukuran fikihnya 15 tahun. Tapi anak sekarang, Pak, itu umur 10 tahun aja udah balik kayaknya. Ya, karena perkembangan zaman dari gadget apa segala macam. Ada apa namanya siaran-siaran televisi dan sebagainya menyebabkan hormon-hormon dia itu belum waktunya sudah berkembang. Umur 10 tahun 9 tahun sudah. Kalau laki-laki nih takriban sawaun kana rajulan aw imrah. Ya, laki-laki perempuan sama, tapi perempuan yang belum umur 15 tahun sudah haid, maka itu sudah wajib mandi besar, ya. Wa yusamma hadza bisababani al-janabah wa syasul ladzi yatalabbasu bi ahadi hajaini sababani sudah yusamma junub. Ya, ini sebabnya junub. Tadi jima pertama, kedua junub karena mimpi basah. Mimpi basah. Yang ketiga al-haidu ayat damul khariju min imra'atin. Haid. Masa haid itu berapa lama, Bu? Yang puan? Minggu. Minggu. Ya. Paling lama seminggu. Itu adalah yang umumnya. Wa umumu yakhrujud damil haid sab'atu ayyam. Keumuman yang umum itu 7 hari. Ada yang sampai 2 minggu. Ada nggak 2 minggu? 2 minggu itu masih haid. Ya, tapi kalau sudah masuk 3 minggu itu namanya darah istihadah.
Jadi boleh udah sembahyang itu. Kalau lebih daripada yang umum. Kenapa? Karena yang kuat bukan darah haid lagi, darah istihadah. Nah, di kitab Bidayatul Mujtahid itu dijelaskan darah istihadah sama darah haid beda warnanya. Darah istihadah itu agak kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman. Saya sih nggak pernah lihat, cuma di kitab aja itu. Ya, ibu-ibu harus tahu nih, apakah itu masih darah haid atau darah istihadah. Nanti darah istihadah dia kagak sholat lagi, padahal kewajiban sholat sudah masuk. Karena yang umum 7 hari, 14 hari, lepas dari 14 hari itu mau ke minggu ketiga, itu namanya darah istihadah. Perhatiin. Yang keempat, an-nifas wa huwa damul khariju akibal wilada. Nifas ini darah yang keluar sebab melahirkan. Berapa hari lamanya itu biasanya? 40 hari. Kadang-kadang belum nyampe. Udah berhenti. Nah, kalau sudah dipastikan berhenti nggak sampai 40 hari bagaimana? Secara fikih 40 hari berarti maksimal itu. Ya, maksimal 40 hari. Kalau sebelum 40 hari sudah berhenti, dipastikan sudah berhenti, itu boleh mandi hadas langsung melaksanakan ibadah wajib, apa tawaf, ya, apa itu sholat, puasa dan sebagainya. Jadi nifas itu umumnya 40 hari. Yang kelima, al-wiladah wa haidi salasa haid nifas wal wiladah. Nah, darah wiladah ini ada 3 sebabnya. Jadi haid itu bisa disebut wiladah, nifas itu wiladah, melahirkan juga wiladah. Tuhtasu bil mar'atil balighoh, khusus untuk perempuan yang sudah balik, namanya wiladah. Beda ya, nifas sama wiladah beda. Nifas itu sebab melahirkan. Wiladah itu haid bisa disebut wiladah, nifas juga wiladah, dan wiladah melahirkan sendiri disebut darah wiladah. Jadi nifas itu bisa darah wiladah juga gitu. Tapi darah wiladah, nifas itu tidak bisa disebut darah haid. Paham ya? Nifas itu bukan darah haid, bukan darah wiladah. Tapi nifas itu adalah melahirkan. Tapi wiladah itu bisa disebut juga sebagai darah haid atau nifas. Yang keenam, al-mautu. Mati, orang mati itu harus dimandiin, wajib tuh bagi yang hidup. Maka enggak, kalau tidak ada yang hidup, la walal haya, la halakatil amwat. Kalau enggak ada yang hidup, celaka orang yang mati. Siapa yang mau mandiin? Bisa mandi sendiri dia? Siapa yang mau nyolatin? Kalau nggak ada yang hidup tuh, maka ini dalil orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'iyah bahwa orang yang sudah meninggal kalau doakan itu pasti sampai doanya kayak tadi yang baca Ustaz Dani itu pasti yakin kita sampai. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang hidup celaka orang yang mati. Orang yang di alam barzah itu bukan alam akhirat, belum. Alam kubur. Kenapa? Karena masih ada yang hidup. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang di alam barzah itu adalah kalau dia diajak pasti diajak nanti di alam akhirat. Belum tentu. Dalam kitab Khosais Muhammadiyah itu dijelaskan. Jadi orang yang mendapatkan nikmatan kubur pasti akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Tapi orang yang diajak di alam kubur belum tentu dia diajak di akhirat karena masih ada orang yang hidup yang mendoakannya. Sekarang sekelas Abu Jahal aja, Abu Jahal kan kafir tuh, udah divonis sama Allah, udah pasti masuk neraka. Tapi Abu Jahal itu setiap hari Senin ajab kuburnya ditangguhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Yaumul Isnan, Fikuli Yaumul Isnin, ajabnya Abu Jahal itu ditangguhkan. Kenapa? Karena Abu Jahal pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang notabene keponakannya. Jadi waktu Nabi Muhammad lahir tuh Abu Jahal bilang, saya gembira, ponakan saya sudah lahir. Di hari Senin itu dia gembira karena kelahiran Nabi Muhammad, maka setiap hari Senin ajabnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal akhirnya Abu Jahal kan menentang Rasul. Di mana kita yang cinta mahabbah kepada Rasulullah, ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di alam kuburnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam kubur itu bukan alam akhirat. Orang yang mati wajib hukumnya dimandikan, tidak boleh dihanyutin di kali. Di Sungai Gangga tuh Ustaz. Ya, Sungai Gangga itu sekarang kadar pencemarannya sudah 89%. Dari mana ya pencemarannya? Kemarin dibahas di situ. Saya lihat pencemaran yang paling terbanyak adalah sebab mayat yang dihanyutkan.
mayat hidup yang tidak bisa dikremasi, karena kremasi ternyata mahal juga di sana, Bang. Kremasi orang-orang Hindu di pinggiran Sungai Gangga itu kalau dikonversikan dengan uang rupiah itu dia paling tidak harus punya uang 375 juta untuk mengkremasi mayat di pinggir Sungai Gangga yang akhirnya nanti debunya itu dibuang ke Sungai Gangga. Nah, orang-orang miskin yang nggak mampu dianjutin aja di Sungai Gangga, buang aja karena dianggap sungai itu dari sungai suci, dibuang. Nah, termasuk yang mencemari itu adalah bangkai manusia di sana. Banyak yang lanjutin. Nah, kita orang Islam kagak boleh. Oh, gua nggak punya duit dah. Udah punya ngumpulin mahal sekarang gua ajutin aja dikali. Jangan. Ya, maka orang yang hidup itu berkewajiban untuk membantu. Ini 6 kalau dipikir. Saya tambahkan satu lagi di kitab itu ada jelaskan adalah orang yang baru saja masuk Islam. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu diwajibkan mandi hadas besar untuk menghilangkan daripada kotoran-kotoran sebelumnya setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Allah alam ya. Ini bab tentang mandi, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Oleh karena itu hati-hati dalam mandi jinabat buat kita atau perempuan yang haid, mandi jangan asal-asalan sampai ada yang tidak kena, baik kukunya tuh di jari-jari dalamnya, sela-selanya, keteknya dan sebagainya, belakang kupingnya itu harus basah semuanya. Karena ala jami'il badan, pada seluruh badan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semuanya. Barangkali ini cukup. Ada yang mau nanya? Awas silakan, monggo. Ketika kita mau mandi hadas ya, kan kalau mandi hadas kalau pagi kan kadang suka dingin. Dingin kalau kita takut dingin, boleh nggak mandi hadas menggunakan air panas, air hangat gitu? Ya, boleh aja. Karena air panas itu yang dimasak biasanya campur air dingin ya. Itu bagian dari tahirun, maksudnya suci juga, asal jangan dicampur sama pakai apa-apa. Kalau dicampur pakai yang lain gitu biasanya kan kita ada jajar kimia tuh yang buat menyeger-nyegerin juga apa pakai apa tuh, favorit apa gitu. Jangan, udah yang ini aja, yang murni aja, hanya yang murni. Nah, memang hukum air pump juga nanti ada pembahasan di bahasa fikih tuh, berkaitan dengan sah atau tidaknya wudu dengan air pump. Karena air pump itu kan air yang tadinya kotor diolah ya saudara, diolah jadi antaranya dengan kaporit kan. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri. Boleh nggak dipakai buat wudu? Ya, jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan boleh, tapi ada dalilnya nanti yang membolehkan itu. Seperti itu, boleh aja, nggak apa-apa.